Saudara-saudari terkasih, di hadapan sakramen Maha Kudus, dalam keheningan ini, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 10, ayat 38 sampai dengan 42. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara, perikop singkat ini diawali dengan kedatangan Yesus dan para muridnya di rumah Marta dan Maria. Mereka menyambut Yesus dengan caranya masing-masing. Marta menyibukkan diri untuk mempersiapkan segala sesuatunya, sementara Maria dengan nyaman menyambut Yesus melalui kerinduannya akan ajaran Tuhan Yesus. Sebenarnya, sikap Maria dan Marta adalah baik adanya dalam hal menyambut Yesus. Namun dari kebiasaan dalam rumah, seharusnya Maria ada bersama dengan Marta, mempersiapkan dan menyediakan segala sesuatu untuk menjamu kedatangan Yesus. Wajar jika Marta protes, namun Yesus tidak mempersalahkan Marta ataupun Maria. Ada pelajaran penting dari kisah ini, bahwa ada yang utama, tetapi ada yang lebih utama. Jika di depan mata ada yang lebih utama, tentunya yang lebih utama itu yang akan dipilih atau tidak akan disia-siakan. Maria tidak menyia-nyiakan kedatangan Yesus. Saat Yesus menyempatkan diri datang ke rumah mereka di tengah-tengah kesibukan pelayanannya, Maria menikmati saat yang tenang dan santai, mendengar pengajaran Yesus yang amat berharga dalam hidupnya. Maria ditampilkan sebagai pribadi yang haus akan pengajaran dari Tuhan Yesus. Protes Marta terhadap sikap Maria kepada Yesus dijawab oleh Yesus. "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Jawaban Yesus ini mempertegas hal yang positif dari sikap Maria, bahwa ia telah mengambil dan memilih yang terbaik untuk kehidupannya. Dan ini jugalah yang menjadi pengajaran bagi mereka dan bagi kita juga. Dengan teguran itu, Yesus menunjukkan masalah hati manusia.
Dengan menyibukkan diri, apakah Marta menunjukkan penyambutan dengan hati yang tulus? Malahan dia iri hati, menyalahkan saudaranya yang hanya duduk-duduk mendengarkan Tuhan. Mengapa Marta harus meminta Yesus menegur Maria? Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudariku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Sebenarnya, Marta bisa saja membisikkan sesuatu kepada Maria agar dia beranjak dan membantunya mempersiapkan segala sesuatu. Ada sebuah sikap yang meminta pembenaran dari tindakan Marta. Marta ingin Yesus membelanya dan mengatakan dialah yang benar dengan sibuk bekerja untuk melayani. Baginya, Maria saudarinya adalah salah karena hanya duduk-duduk saja. Apa yang dilakukan oleh Marta dengan sibuk melayani bukanlah sesuatu yang salah. Yang menjadi permasalahan bagi Marta adalah terletak pada sikap hatinya. Sebab tidak ada yang salah jika dilihat dari niatnya yang tulus untuk berbuat yang terbaik bagi Yesus. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Kekhawatirannya telah membawa dia pada sikap yang salah, sampai-sampai dia telah memerintah Tuhan Yesus untuk meminta Maria agar membantunya. Marta sampai lupa untuk apa dan untuk siapa menyibukkan dirinya. Sikap marah-marah menjadi indikasi kita sedang dalam kekhawatiran. Marta terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang tidak begitu perlu sampai melupakan tujuan utama. Sepertinya Marta perlu untuk istirahat, perlu rekoleksi sejenak, perlu adorasi. Kedatangan Yesus bukan untuk makan roti yang lezat ataupun meminum minuman yang enak, tetapi perjumpaan kepada setiap pribadi yang Tuhan kunjungi. Tamu yang berkunjung ke rumah kita bukanlah karena makanan dan minuman yang ada di rumah kita, tetapi tentunya tamu tersebut ingin berjumpa dengan kita ataupun keluarga kita. Terkadang kita terlalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak begitu penting dalam perjumpaan kita dengan Tuhan. Tentang apa yang akan kita pakai ke gereja, ataupun persiapan yang lain yang kita butuhkan, ataupun kita justru bisa menjadi marah seperti Marta karena sikap orang lain yang menjadi penghalang bagi tujuan utama kita berjumpa dengan Tuhan. Bagaimana dengan Maria? Maria telah memilih bagian yang terbaik. Keramahan dan sukacita Maria menyambut tamunya berfokus pada tujuan utama perjumpaan itu dan bukan pada hal-hal pendukung perjumpaan itu. Di sini kita diajak untuk merenungkan kembali bagaimana ketulusan, keikhlasan, dan niat kita yang murni untuk berjumpa dengan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Duduk di depan kaki Tuhan dan mendengarkan kata-kata Tuhan,
Inilah pemahaman yang benar atas perintah untuk mencintai dengan segenap hati dan segenap jiwa dan segenap kekuatan dan segenap akal budi. Bekerja bagi Tuhan adalah penting, tetapi diam di hadapan Tuhan mendengarkan firman-Nya itu adalah fondasi dasar dari perubahan hati manusia. Marilah berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami meyakini bahwa satu-satunya hal yang perlu dan penting adalah makan santapan sabda-Mu. Bantulah kami melaksanakan dengan tenang berbagai tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kami, sambil mencari dan menemukan waktu untuk duduk dekat kaki guru kami, Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.